padamu, karena kasih setia yang kau beri padaku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Aku ada ini karena kebaikan-Mu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang Kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, melanjutkan apa yang saya kemukakan pada pertemuan lalu. Marilah kita sungguh-sungguh mau mengerti apa sebenarnya inti dari semua yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa sebenarnya inti Injil itu, saudara-saudaraku? Walaupun situasi di mana Tuhan Yesus mengajar pada waktu itu jauh berbeda dengan situasi hidup zaman kita. Tetapi maksud, makna, dan tujuan orisinil dari apa yang diajarkan itu kita mau tahu. Isi, makna, dan tujuan yang diajarkan Tuhan Yesus itu kita mau tahu. Sehingga apa yang diharapkan, yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita tahu dan mengubah hidup kita atau berperan atau berpengaruh atau berdampak dalam hidup kita itu nyata. Ini yang saudara-saudara dan saya harus rindukan, saudaraku. Kita rindukan. Saya bersyukur saya memiliki kerinduan ini, saudara. Saya tidak mau terpenjara, tidak mau terbelenggu, terkungkung oleh doktrin manapun, oleh pengajaran manapun dan siapapun. Sebab Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita percaya bahwa Dia adalah Allah Anak, Logos, yang sama dengan hikmat Allah. Kalau kita percaya Dia adalah kebenaran, Dia sumber segala yang baik, maka apa yang diajarkan itu tidak ternilai. Tidak ternilai. Kalau misalnya ada 1000 butir, ada 1000 butir kebenaran. 1 butir itu lebih mahal dari 10 planet di jagat raya ini. Apalagi untuk 1 planet bumi. Asal kebenaran itu murni dan kebenaran itu benar-benar mengubah hidup kita. Murni dan mengubah. Sebab kalau tidak mengubah, sia-sia, saudara. Kita harus memiliki kerinduan dan keinginan yang kuat untuk memahami apa sebenarnya yang diajarkan Tuhan Yesus tersebut. Isi, makna, dan tujuan orisinilnya. Saya berterima kasih kepada Tuhan melalui pengalaman hidup sejak saya masih muda, membawa saya kepada kerinduan ini. Membawa saya kepada kerinduan ini. Saya bersyukur karena sebelum saya menutup mata, saya sudah menemukan gairah ini. Dan pasti dengan gairah ini, saya terus belajar mengenal Allah, mencari Tuhan. Belajar firman, sehingga saya lebih mengerti isi, makna, dan
tujuan apa yang diajarkan. Kalau sudah demikian, saudara-saudaraku, kita tidak ingin adu argumentasi, berdebat, tidak pengen. Sungguh. Karena perspektif atau sudut pandang kita sudah lain, saudara. Nah, inilah yang sedang kita usahakan bagaimana menghidupkan Injil. Dan kalau kita benar-benar menghidupkan Injil, buktinya ya, itu menghidupkan Yesus di dalam diri kita. Nah, kita kan masih melihat kesenjangan antara hidup kita sekarang ini dengan Tuhan Yesus. Kita melihat kesenjangan itu. Dan saya percaya bahwa orang percaya akan memiliki nurani yang baik, kejujuran yang membuat dia sadar sampai di mana. Maaf ya, kalau Tuhan Yesus itu seperti kita mungkin masih segini, saudaraku. Tapi kita sadar kita belum dewasa seperti yang Tuhan kehendaki. Setelah kita memahami, saudaraku, kebenaran-kebenaran Injil plus nurani kita tahu mestinya kita seperti ini. Jadi kita masih ada dalam kesenjangan, saudara. Kita masih dalam kesenjangan. Nah, untuk benar-benar kita mau mengerti Injil, Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 14:33, ya, kamu harus melepaskan segala sesuatu, ya. Oke, kita baca dulu ya, saudara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan diri dari segala milik artinya sama dengan rela kehilangan semua hak. Dan ini masalah yang terberat, ya, yang tersulit. Si aku ini loh, saudaraku, aku berhak hidup, aku berhak senang, aku berhak memiliki ini, memiliki itu, aku berhak menikmati ini itu. Mestinya dia hanya memiliki satu tanggung jawab, sehingga melepaskan semua haknya. Tanggung jawab itu adalah mengenal Tuhan dan meneladani hidupnya. Nah, barulah bisa diubah. Barulah bisa diubah. Kalau misalnya begini, saudara. Saudara ingin anak saudara jadi orang yang sukses, pinter, cakap dalam satu bidang ilmu pengetahuan, lalu berkarakter baik. Kemudian ada sekolah yang mau menampung dan menjamin anak saudara akan bisa menjadi anak yang sukses dalam arti menguasai satu bidang ilmu pengetahuan atau beberapa bidang dan berkarakter baik. Mari bawa ke sekolah kami, tapi harus di boarding school, di dormitory, di asrama. Nggak boleh ketemu anak selama 5 tahun, berani nggak? Oke, setahun. Dan kamu tidak boleh tahu menahu keadaan anakmu. Mau hidup atau mati, kamu tidak perlu mendengar. Kalau dia masih hidup berarti sukses, kalau mati
Ya sudah selesai. 5 tahun. Kira-kira saudara lepaskan anak saudara enggak? Enggak gampang. Belum tentu. Tetapi kalau Tuhan Yesus saudara percaya enggak? Kamu lepaskan semua hakmu, kamu hanya punya satu kerinduan dan tanggung jawab, mengenal kebenaranku dan diubah seperti diriku. Jangan ingini apapun dalam hidup kecuali kebenaranku dan menjadi seperti aku. Nah, saudara berani enggak? Nah, itu kan masalahnya, Tuhan itu memberikan syarat begitu. Kita, termasuk saya maksudnya ya, sudah salah dalam memberitakan Injil. Saya yakin Paulus dulu memberitakan Injil tidak seperti penginjil hari ini. Ayo siapa yang sakit datang kemari, siapa yang punya persoalan kami doakan. Saya nggak yakin begitu. Karena waktu itu justru orang Kristen teraniaya. Menjadi Kristen kehilangan segala sesuatu. Paulus mau kasih jaminan apa? Murid-murid Tuhan Yesus memberi jaminan apa kalau ikut Tuhan Yesus itu? Nggak ada jaminan kenyamanan hidup di bumi. Ikut Tuhan Yesus berarti menjadi seperti Dia. Nah, kalau sekarang orang menjadi Kristen karena Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, baik menurut versinya, berkuasa menurut harapannya, Injil yang murni tidak mungkin dapat dipahami. Kita membaca Lukas pasal 9, saudara. Saudara, saya ini juga termasuk korban dari ajaran yang tidak lurus, yang tidak murni. Akhirnya menjadi pendeta selama beberapa tahun lampau atau beberapa belas, atau sampai beberapa puluh, saya sadar saya bukan pendeta yang baik. Bukan hamba Tuhan yang baik. Bahkan bukan anak Tuhan yang baik. Nah, sekarang kita sedang memulai bagaimana mengikut Tuhan Yesus dengan baik. Ya terserahlah orang mau ngomongin kita apa. Jadi dulu Pak Eras nggak baik, emang nggak baik. Sebab baik kita itu harus standar Tuhan Yesus. Sekarang baru mesinnya bergerak, mesin pertumbuhan itu. Jelas arahnya. Ya tadi saya katakan saya diproses Tuhan itu lewat banyak hal ya. Lewat banyak perkara, saya diproses Tuhan itu luar biasa, saudara. Lewat banyak perkara. Sampai begini ini. Nah, bersyukur. Nah, sekarang saudara ketemu seorang pendeta yang benar-benar mau menghidupkan Injil. Ketemu pelayan Tuhan yang mau menghidupkan Injil. Yang ini saya ngomongnya serius. Ini saya nggak pura-pura. Kalau saya pura-pura itu mau ngapain gitu loh, cobalah. Mau dipuji saudara itu untuk apalah. Ini maksud saya itu bukan mau dipuji. Supaya saudara mau menangkap kebenaran dan mau saya ajak berubah. Nah kalau saudara sekarang ketemu pelayan firman yang mau belajar berubah, ayolah kita semua berubah. Ya. Mau anakmu jadi orang yang sukses, menguasai bidang tertentu lalu karakternya baik, pokoknya pasti saya jamin baik. Kasih anakmu 5 tahun, mati hidup kamu gak boleh tahu. Belum tentu orang tua beri. Nah, kita gak gampang percaya orang kan, tapi kalau yang bicara Tuhan Yesus kita yakin kan. Ya melepaskan segala sesuatu. Jadi bagaimana?
Tapi saya harus mengatakan tanpa kesediaan melepaskan segala sesuatu. Kita mau tiap hari di sini dengar khotbah juga nggak akan berubah. Lalu kita capek-capek jadi orang Kristen, ngapain? Tuhan itu agung, mulia. Udah, kamu jangan harap kebahagiaan apa-apa dari dunia ini. Jangan merasa punya hak untuk menikmati dunia dan segala apapun. Kamu hanya punya tanggung jawab untuk mengenal aku dan mencontoh hidupku. Kalau kamu tidak pernah hidup bersama dengan aku 2000 tahun yang lalu, nanti Roh Kudus yang mengajarkan kamu. Tapi kamu tidak boleh punya ketertarikan dengan dunia. Nah, berani enggak? Saya berani ngomong ini juga baru minggu-minggu ini, saudara. Makin tajam gitu loh. Kalau 3 bulan, 6 bulan, setahun yang lalu kan ya ngomong juga, tapi saudara memperhatikan, saudara lihat bagaimana saya pun diubah Tuhan. Dan saya sudah tidak mengharapkan apa-apa kecuali saudara bersedia bersama kita, bersama saya, kita ini berubah. Sudah, nggak usah mimpi apa-apa lagi deh. Mau punya rumah, mau punya mobil, mau terhormat, mau sukses. Tentu semua kita usahakan, harus untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bukan tujuan. Ya, bukan tujuan, saudara. Ayolah, saudara. Nanti cakrawala hidup saudara akan diubahkan Tuhan. Pokoknya si aku ini harus dimatikan, itu harus. Jadi kalau saudara ketemu orang yang melepaskan hak, lalu dunia menjadi tidak menarik baginya, itu orang itu nggak akan melukai. Percaya nggak? Kecuali bengkok dia. Kita rasa melukai dia. Kenapa? Ya kita kebaikan. Apa itu kebaikan? Terlalu baik. Mungkin. Ya semua harus berjalan dengan Roh Kudus lah. Jangan menurut saya gitu. Atau menurut kamu, ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya saudara, bersedia enggak kira-kira ini ke arah ini sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus ini? Anda ngerti enggak amin saudara itu mahal harganya? Gak ada kemarahan yang tidak perlu umpatan yang gak perlu ya. Ingat ya, sudah tidak perlu mengingini punya ini, punya itu, harus pergi ke sana, ke situ, tidak perlu. Kalaupun hari ini kita punya gedung lantai 50, punya tambang, punya kekayaan yang jumlahnya triliun, kalaupun itu diminta kita kasih tanpa keberatan. Karena nggak ada artinya dibanding dengan kemuliaan yang kita dapat. Loh apalagi saudara kaya juga kagak. Loh kok ninggalin nggak mau, yuk bayangin coba. Yuk ngarep apa? Hah? Logis nggak saudara? Kok masih harap punya kesenangan? Apa sih yang kita harapkan di bumi ini saudara? Jadi ngelepasnya mesti gampang. Tuhan berkata lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Jadi serius ya, kita mau diubah ya. Oke, serius, kita tidak merasa memiliki hak lagi. Enak saya ngomong gini, prakteknya saya setengah mati. Benar, saudara pun akan mengalami. Tapi sebentar saya mau kasih tahu. Yang penting ada komitmen. Aku mau sempurna. Hari ini aku mulai sempurna. Hari ini ada gagalnya, besok aku mulai sempurna. Terus harus aku tidak mau bikin salah. Ya sempurna kita kan bukan menurut manusia, menurut Tuhan. Ini urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan siapapun, saudaraku.
ayat 57. Lukas pasal 9. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Oke, ini kan serius, saudaraku. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini bukan main-main, dia serius. Tapi dia belum tahu harganya. Saudara serius kan? Serius. Kalau enggak di pertengahan minggu pergi ke sini. Tapi saudara sudah tahu belum harganya. Seriusmu harus disertai pengertian harga yang harus dibayar. Maka tadi sebelum membaca ini saya tanya, ini mau diteruskan enggak nih? Iya kan? Anda bilang, terus. Oke. Enggak apa-apa, udah terlanjur saya di sini juga. Ikut Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Nah, begitu saudara punya komitmen nanti sungguh-sungguh, saudara akan melihat bagaimana Roh Kudus menuntun langkah hidupmu. Ayat berikutnya, 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Aku tidak membawa kamu ke kastil. Aku tidak membawa kamu ke istana. Aku tidak membawa kamu ke tempat pesta. Aku membawa kamu pada perjuangan. Aku tidak membawa kamu kepada kenyamanan. Aku membawa kamu ke tempat di mana kau tidak memiliki hak untuk hidup di bumi. Ini kan begitu maksudnya. Ayo loh, diem loh. Nanti Tuhan akan bimbing saudara ke situasi ini. Walaupun Anda punya rumah, punya mobil, punya uang. Tapi saudara akan mengerti apa artinya tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Perjuangan untuk berubah, satu. Seiring dengan pertumbuhan yang memadai, perjuangan untuk merubah orang. Ini semua ada harganya. Satu, perjuangan untuk merubah diri sendiri. Yang kedua, merubah orang lain. Benar-benar ya. Bukan sekedar membuat kegiatan. Alami Tuhan. Bagaimana menuntun saudara kepada keadaan seperti yang dimaksud Tuhan Yesus ini. Dulu Tuhan Yesus hadir secara fisik kan. Ikut Tuhan Yesus tidak dibawa ke kastil, rumah mewah atau istana. Tidak dibawa ke satu pesta, ke pesta yang lain. Atau sebuah kenyamanan. Tetapi tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak punya hak untuk menikmati hidup di bumi. Gimana realisasinya? Itu masing-masing kita beda. Nanti baru bisa menghayati maksudnya ini. Hidup dalam perjuangan mengubah diri sendiri lalu mengubah orang lain. Jadi tidak ada tempat lain yang perlu menjadi kenyamanan kita. Lalu bukan berarti lalu Anda nggak boleh jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota. Bukan itu maksudnya. Membawa keluarga bersama sahabat itu bagian dari tanggung jawab. Tetapi bukan kenyamanan hidup. Itu bukan kenyamanan hidup. Yang kita rindukan, kita butuhkan. Bukan itu air kehidupan kita. Nanti Tuhan akan mengajarkan itu. Isi, makna, tujuan orisinil pernyataan Tuhan ini apa? Ngerti? Alami. Dan masing-masing orang akan memiliki pengalaman yang unik dan khas untuk menerjemahkan ayat ini. Masih bersama saya? Mengerti maksudnya?
Berikutnya, teruskan ayatnya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Saya membayangkan begini, di peristiwa itu ada orang berdiri di samping Tuhan atau di samping orang tadi atau di sekitar situ yang mengikuti percakapan ini. Seakan-akan dia berkata, ya aku juga mau. Jadi ketika orang berkata, Tuhan aku akan mengikut engkau kemana sedang kau pergi. Sebelahnya ini. Ya. Rombongan. Tuhan menjawab ke orang itu. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kebersamaanmu denganku itu bukan kenyamanan, tapi perjuangan. Terus lihat yang tadi yang gini-gini, ikut aku. Lalu dia menjawab begini, ayat berikutnya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Saudara tahu bahwa dia tidak mau, tidak punya apa-apa. Bolehlah tidak ada kenyamanan. Ini kan secara harafiah seperti murid-murid lain lah ya. Jadi kayak pengangguran. Ini secara harafiah. Kalau ikut Tuhan Yesus itu seperti murid-murid lain, tidak jadi nelayan lagi, seperti Matius, tidak jadi pemungut cukai lagi. Tapi orang ini punya simpanan. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tradisi yang ada pada waktu itu menurut dari yang pernah saya belajar, kalau ada anak yang tidak turut upacara pemakaman orang tua yang meninggal, dia tidak mendapat bagian. Dianggap buhau, tidak menghargai. Nah, aku mau dapat warisan dulu. Jadi kalau aku ikut Tuhan Yesus, seperti murid-murid, aku ikut Tuhan tapi aku punya simpenan. Makanya Tuhan waktu berkata kepada orang muda yang kaya, yang berkata, Tuhan, supaya aku berhidup yang kekal, bagaimana? Tuhan berkata, lakukan hukum. Oh sudah. Kurang apa lagi? Oh, kalau kamu mau sempurna, jual segala milikmu, terus bagikan dulu. Betul nggak? Ikut aku nggak boleh bawa apa-apa. Ada harapan lain yang bisa menyenangkan aku. Itu saya lakukan bertahun-tahun, bro. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Sementara saya ikut Tuhan, aku juga masih punya kesenangan. Bahkan kesenangan daging juga. Kesenangan jiwa juga. Bahkan bukan tidak mungkin pelayanan menjadi sarana untuk memiliki apa yang masih menjadi hobiku, kesenanganku. Makanya ada kan pendeta yang hobinya jam tangan. Koleksi jam tangan. Oh kalau itu pengusaha, saya tidak berani berkata boleh atau tidak. Kalau itu pendeta full timer, saya sih tidak setuju. Kalau itu pengusaha yang banyak duitnya, saya diam. Bukan bilang tidak atau enggak. Kenapa? Ya, dia kelasnya beda deh. Tapi kalau seperti saya, hobinya misalnya sound system, cincin, jual segala milikmu, bagikan. Tidak ada kesenangan ikutan di situ. Dan kesalahan saya adalah saya punya kesenangan ikutan. Dan itu nyaris menghentikan perjalanan hidup pelayanan saya. Saya bersyukur saya masih berdiri di hadapan saudara sekalian hari ini karena Tuhan masih berbelas kasihan. Tidak boleh punya kesenangan lagi kecuali Tuhan dan kerajaannya. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Wah udah nggak boleh. Nggak boleh sedikit pun nggak boleh. Karena itu akan bisa menjatuhkan. Akan menghancurkan kita.
Jadi kalau bicara soal salib, itu mati. Tidak ada orang pikul salib sambil bawa kompo goyang-goyang. Nggak mungkin sambil pikul salib terus dia menikmati yang lain. Dia menuju kematian total. Ini nih nyaris menghentikan perjalanan hidup pelayanan saya. Untung Tuhan masih berbelas kasihan. Kalaupun masih melayani, ya, tetap tujuannya bukan kerajaan surga yang murni, tetap tidak, pasti tujuan yang lain. Menyeramkan, saudaraku. Itu kan pendeta, Pak. Saya sih bukan pendeta. Sama, bro. Tidak ada perbedaan. Lalu Tuhan berkata begini, ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, terus. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini sebuah ungkapan. Artinya orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Biar dia urusannya, orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kamu kuperhitungkan. Jangan salah loh, orang mati nggak mungkin menguburkan orang mati. Tapi ungkapan ini juga bisa, orang mati ini orang yang bekerja menguburkan orang meninggal. Kamu tidak mengubur orang mati, kamu menghidupkan. Kamu bukan mengubur orang mati, kamu menghidupkan. Biarlah orang mati mengubur orang mati. Ini kerjaan orang yang menguburkan orang mati. Kamu menghidupkan. Maka kalimat berikutnya, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dihidupkan. Injil yang benar itu menghidupkan di kekekalan. Bukan menghidupkan usahamu yang sakit sembuh. Itu tanda yang sakit sembuh. Tapi tujuan utamanya menghidupkan. Beri kemuliaan. Yuk saudara menghidupkan. Kalau cuma membawa orang ke gereja atau memindahkan orang non-Kristen jadi Kristen, belum menghidupkan. Paham saudara? Belum. Di khotbah saya kalau tidak disertai dengan kuasa Tuhan, juga tidak menghidupkan saudaraku. Saya sadar. Nggak ngepek. Apa itu nggak ngepek? Apa? Nggak ngaruh. Ketawa-ketawa aja. Pulang udah melet-melet doang loh. Harus ngaruh, merubah. Makanya harus kuat nariknya. Apa yang tadi saya katakan, kehilangan enggak hak, lepaskan hak. Itu kan Anda nggak bisa setengah-setengah lagi. Di sini nggak bisa lagi saya bujuk-bujuk, iya dah, ayolah saudara rajin ke gereja, ayolah saudara. Kayak dulu kita waktu menginjil ke ibu-ibu, Ci, ke gereja, Ci. Ci ke gereja, nanti tokonya laris, Ci, swear. Ntar, Ci, diberkati Tuhan deh. Tuhan tuh baik, Ci, baik. Baik bener, Ci. Aduh, saudara, saya kalau ngomong jujur nih bukan mau membuat saudara susah atau mau ngebluff gitu ya, atau lebay. Aku itu rasanya nggak merubah orang sebagaimana mestinya loh. Orang masih ke gereja, iya. Seneng dengerin khotbah saya dari dulu, iya. Dulu kan saya khotbah dari dulu kan udah banyak orang datang kalau saya khotbah. Ya tahu? Lah ya sebagian orang tahu lah, banyak lah. Kenapa? Lucu. Jadi tidak menghidupkan.
Nah sekarang masih punya kesempatan menghidupkan. Dan puji Tuhan ya pendengarnya juga banyak. Nah lebih banyak yang dihidupkan. Nah Bapak Ibu, ayat yang berikut kita lihat. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yang terakhir ini saya bayangkan mau berkata begini, gua mah kagak kayak yang satu tuh, ya, yang tidak mau meletakkan kepala, nggak mau ikut Tuhan karena nggak ada tempat meletakkan kepala. Gua juga nggak mau seperti ini, masih mau menanti apa warisan pun, mungkin dia nggak punya warisan juga mungkin, tapi pamitan doang. Masih hidup kan orang tuanya, pamitan. Ya udah aku nggak punya warisan, orang tua aku belum meninggal, aku pamitan saja. Apa kata Tuhan ayat 62? Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saya tuh makin hari makin melihat absolutnya Tuhan. Benar-benar Tuhan itu tidak ingin ada gantungan, ngasih nyantel, keterkaitan. Enggak. Kalau kamu ikut aku, hatimu hanya tertuju padaku, keluargamu pun tidak. Siap membajak tapi mulai ke belakang. Membajak itu bekerja. Membajak itu harus konsentrasi ke depan. Karena kerja keras. You enggak boleh noleh. Dia harus konsentrasi. Di mana bajak itu harus membuat jalur-jalur yang baik, yang sejajar, yang paralel, yang rata. Nggak boleh menoleh ke belakang. Jadi gambaran orang membajak menjadi gambaran ikut Tuhan. Apapun dilupakan, pokoknya gua sedang bajak. Yang lain tidak ada artinya. Bahkan keluarga. Keluarga pun tidak boleh mengikat kita. Gawatnya nih sudah. Tapi ini Tuhan. Tuhan maunya begini. Kalau saudara berkata, tapi apa? Kita kan mau menemukan isi, makna, tujuan orisinil. Nah ini yang saya pahami ini. Bukan berarti lalu kita mengabaikan keluarga loh. Bukan berarti lalu kita masa bodoh dengan keluarga. Tidak. Kita penuhi. Bukan karena keluarga, karena Tuhan. Kita perhatikan, kita ajak jalan-jalan, iya. Kita cukupi, iya. Bukan demi mereka, tapi demi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jika demikian adanya, kita baru bisa menghidupkan Injil. Baru bisa masuk dalam pengiringan kepada Tuhan di dunia kita hari ini. Saudara seakan-akan berkata gini, Tuhan, aku. Nah, Tuhan akan, oke, kamu. Tuhan, aku mau. Dari sekian miliar manusia, saudara angkat tangan Tuhan, didiklah aku, bimbinglah aku. Tuhan pasti membimbing saudara. Tuhan tanya, kamu ngerti harganya? Tahu. Oke. Komitmen yang tulus seperti ini akan membuat saudara-saudara sekalian mengalami Tuhan yang real. Kalau film-film silat, ini cerita film silat nih. Ada orang pengen sakti, pengen punya jurus-jurus yang hebat. Dia mau berguru di sebuah perguruan, tidak diterima. Masuk sebuah Shaolin, tidak diterima. Dia duduk di depan itunya, pintu gerbangnya. Di tengah hujan salju dia terus tidak mau pergi karena dia mau jadi murid. Terus sampai jatuh pingsan. Itu bukan satu kali loh film begitu. Ceritanya kok itu lagi ya. Nah ini mau berguru saja sampai begitu. Tuhan Yesus berkata, mari datang. Guru dan segala guru. Tapi uang pangkalnya mahal. Tinggalkan dunia. Ikut aku. Jangan terikat dengan kesenangan dunia. Ikut aku. Amin.
Jalan ini berujung, pasti ada batasnya. Tak seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai waktunya nanti. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu. Tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Detak jantungku getar, denyut nadiku, semua hembusan nafas ini usai waktunya nanti. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu. Tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu. Tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Bapa. Dia bawa kita ke rumah Bapa.
ungkapkan firman-Nya.